aku akan melanjutkan buku ini. Semoga aku bisa posting setiap harinya supaya enggak ngegantung ceritanya. Kita mulai di episode ke-9. Ruang komando ramai oleh percakapan. Relawan makan sambil bercakap-cakap akrab. Ini malam terakhir serangkaian ujian. Semua wajah terlihat riang. Mereka saling bergurau. Besok relawan yang lulus akan menerima PIN dan menjadi anggota tetap organisasi. Selepas makan, jadwal bebas. Beberapa relawan kembali ke tenda untuk istirahat lebih awal. Sebagian lagi menghabiskan segelas coklat panas di ruang komando. Mariam, Lail, dan Bebe, Rapa, relawan senior masih di sana, meneruskan percakapan. Sebuah televisi besar menyiarkan berita di dekat mereka. Berapa lama lagi sisa libur panjang sekolah kalian? Masih 2 minggu lagi, Lail yang menjawab. Jika kalian bersedia, setelah menerima PIN besok pagi, kalian akan ditugaskan segera di sektor 3 selama libur panjang. Itu akan menjadi pengalaman nyata. Lail dan Maria mengangguk serempak. Sudah setahun mereka mengikuti latihan relawan. Tawaran untuk pergi ke lokasi bencana sudah mereka tunggu-tunggu. Pertama kali melihat kalian di latihan fisik, aku awalnya mengira kalian akan mundur setelah 3 hari. Kapok, minta pulang. Salah satu relawan senior mencelutuk, membuat yang lain tertawa. Dan kamu, Mariam, dengan rambut kribo mengembang itu, aku pikir ini anak kecil dari planet mana? Kenapa datang ke lapangan latihan mengenakan helm besar? Mariam ikut tertawa. Lail tidak terlalu memperhatikan percakapan lagi. Dia memperhatikan layar televisi. Breaking news. Lail mengenali pembawa acara yang terlihat di layar kaca. Juga mengenali narasumber acara itu. Dia seperti melihat bayangan masa lalu. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi mengenai perubahan iklim baru saja mengalami deadlock. Delegasi dari negara-negara subtropis memilih meninggalkan ruangan konferensi. Mereka tetap pada rencana awal, melakukan intervensi pada lapisan stratosfer yang ditentang mati-matian oleh negara-negara tropis. Di studio bersama kami telah hadir narasumber untuk membahas informasi terkini dunia. Bagaimana menurut Anda, Prof? 3 tahun lalu, di kapsul kereta bawah tanah di layar televisi kapsul kereta, Lail juga menonton breaking news. Penduduk ke-10 miliar telah lahir. Pembawa acara yang sama, narasumber yang sama. Mereka berdua ternyata selamat dari bencana gunung meletus itu. Dan sekarang, malam ini, mengisi dialog tentang deadlock KTT perubahan iklim dunia. Saya sudah menduganya, bahkan sejak KTT omong kosong dimulai. Narasumber yang mengenakan jas rapi menjawab dengan intonasi tidak peduli. Negara-negara subtropis sudah 3 tahun mengalami musim dingin ekstrim. Suhu di tempat kita hanya berkisar 8 hingga 10 derajat Celcius. Itu masih terhitung hangat. Di negara mereka, suhu jatuh hingga minus 5 derajat. Sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari, 24 jam non-stop. 3 tahun terakhir mereka mengalami krisis pangan serius. Tidak ada gandum atau jagung yang tumbuh di atas salju. Tidak ada hewan ternak yang bisa dipelihara. Produksi susu, keju, semua terhenti total. Penduduk mereka kelaparan. Tapi bukankah negara-negara tropis telah sepakat mengirim bantuan? Pembawa acara memotong kalimat narasumber. Ratusan ribu ton makanan dikirim dari negara-negara yang pertaniannya telah pulih. Komitmen itu telah dilakukan 3 tahun terakhir. Itu tidak cukup, dan bagi mereka tidak akan pernah adil. Siapa pula yang akan senang tinggal di kota yang selalu mengalami musim dingin, tidak pernah merasakan hangatnya cahaya matahari? Ilmuwan memproyeksikan iklim dunia tetap akan seperti ini hingga 50 tahun ke depan. Itu lebih dari 1 generasi jika penduduk mereka bisa menunggu dan bertahan. Jika tidak, negara-negara itu akan hilang dari atas peta. Penduduknya punah atau minimal penduduknya melakukan migrasi besar-besaran antar negara. Apa yang terjadi jika sebuah negara kehilangan seluruh penduduknya? Tidak ada lagi otoritas negara-negara di kawasan subtropis. Pemimpin negara mereka sejak awal sudah menginginkan intervensi lapisan stratosfer, melenyapkan miliaran ton emisi gas sulfur dioksida. KTT itu hanya basa-basi. Mereka tidak pernah bicara soal ilmu pengetahuan, pendekatan teknologi. Permasalahan ini sudah tentang politik, konstelasi politik kawasan. Tapi itu berbahaya, bukan? Bagaimana jika intervensi justru merusak lapisan stratosfer? Itu tidak berbahaya. Narasumber menggeleng, wajahnya datar.
Tapi itu amat sangat berbahaya, konyol. Anda ingat percakapan kita 3 tahun lalu, beberapa detik sebelum gunung meletus dan menghancurkan 2 benua. Pembawa acara mengangguk. Nah, itu berarti Anda masih ingat. Saya pernah bilang, umat manusia persis seperti virus. Mereka rakus menelan sumber daya di sekitarnya. Terus berkembang biak hingga semuanya habis. Saat itu hanya keliru. Saya pikir obat paling kerasnya adalah bencana alam mematikan. Bukan, sama sekali bukan. Bumi sudah berkali-kali mengalami gunung meletus skala 8 VEI, tapi umat manusia tetap bertahan, berkembang biak. Anda benar, virus tidak bisa diobati. Virus hanya bisa dihentikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan daripada gunung meletus skala 8. Apa itu, Prof? Saat mereka merusak dirinya sendiri, menghancurkan diri sendiri, barulah mereka akan berhenti. Lyle menatap layar televisi sambil mengusap wajah. Percakapan kita mulai horor, Prof. Iya, Anda mengundang saya untuk berbicara begitu, bukan? Lyle menghembuskan nafas panjang. Percakapan di televisi masih lanjut beberapa kalimat lagi sebelum pembawa acara menghubungi reporter di lokasi KTT. Melaporkan langsung situasi terkini. Hai Lyle, kamu tidak mendengar kalimatku? Mariam di sebelah memanggil. Iya, ada apa? Lyle menoleh. Benar kan, dia selalu melamun sendirian di tengah keramaian. Mariam tertawa. Aku sekamar dengan Lyle di panti sosial lebih dari setahun. Dia sering kali melamun, di bus kota, di kamar, di sekolah. Beruntung dia tidak melamun di kubangan lumpur tadi. Relawan yang ada di ruangan komando tertawa. Malam itu, Lyle baru tertidur setelah lewat pukul 1. Menonton percakapan di televisi membuatnya memikirkan banyak hal. Kenangan atas ibu dan ayahnya. Kejadian di lubang tangga darurat kereta bawah tanah mengingat esok. Apa kabar esok? Sudah lama mereka tidak bertemu. Sejak esok berangkat ke ibu kota, ini sudah libur panjang. Mungkin esok sedang tenggelam dalam proyek penelitian, tidak bisa pulang ke kota mereka. Berjam-jam bekerja di depan komputer, mendesain teknologi mesin terbaik. Berhari-hari bekerja di laboratorium, berusaha menemukan inovasi besar. Lyle tersenyum, teringat 3 tahun lalu saat esok memberikan solusi bagaimana menyedot air dari kedalaman 200 meter. Bangun Lyle, kita tidak boleh terlambat di acara pelantikan relawan. Maria menepuk-nepuk pipi sahabatnya. Pukul berapa sekarang? Lyle menguap. 8 kurang 5 menit. Aduh, kenapa kamu tidak membangunkanku sejak tadi? Lyle bergegas melempar selimut. Aku sudah membangunkanmu sejak pukul 6. Kamu tidur seperti batu. Mariam mengangkat bahu. Dia sudah terlihat rapi dengan seragam relawan berwarna orange. Lyle menyambar handuk dan peralatan mandi. Tidak akan sempat, Lyle. Kita harus bergegas ke lapangan. Lyle melirik jam digital. Mariam benar, tidak akan sempat. Baiklah, dia meletakkan handuk, mengambil seragam relawannya. Mereka relawan bencana. Di lokasi bencana tidak mandi sudah makanan sehari-hari. Mariam tertawa, seakan mengerti apa yang dipikirkan Lyle. Tapi tidak begitu juga, Lyle. Kamu tidak mandi karena kesiangan, bukan karena situasi darurat. Sikat gigi dan cuci muka masih sempat kok, aku tunggu. Lyle mendengus, menyuruh teman sekamarnya segera tutup mulut. Mereka tiba di lapangan tepat waktu. Ada 54 relawan yang dilantik pagi ini dari 100 orang yang memulai pelatihan setahun lalu. Sisanya mengundurkan diri atau tidak lulus. Komandan markas organisasi relawan memimpin upacara pelantikan. Juga hadir banyak relawan senior, penjabat pemerintah, petugas medis, dan marinir yang memenuhi lapangan. Ini acara tahunan yang penting bagi organisasi, sekaligus reuni. Bencana gunung meletus 3 tahun lalu membuat banyak persahabatan baru, menemukan keluarga baru di antara mereka. Saat pin relawan disematkan ke peserta keempat, lapangan itu ramai oleh tepuk tangan. Resmi sudah mereka menjadi anggota organisasi. Acara telah selesai, dilanjutkan ramah tamah. Mariam berseru-seru nyaring, juga relawan baru lainnya. Mereka berpelukan, entah siapa yang memulai, salah satu relawan diangkat ramai-ramai. Kemudian diceburkan ke kubangan lumpur tadi malam. Mereka tertawa. Beberapa relawan lain ikut diceburkan. Lyle bergegas menjauh dari lapangan, menatap keramaian sambil tertawa. Dia tidak ingin masuk lagi ke kubangan lumpur. Dia memilih berteduh di bawah salah satu pohon, melepas pin di seragamnya, menatapnya lebih dekat. Pin sekecil ini susah sekali dia peroleh. Harus melewati latihan sepanjang tahun. Andai saja ibu dan ayah ada di sini. Mereka pasti bangga melihat Lyle, peserta paling muda yang lulus pelatihan dasar relawan. Apakah aku boleh melihat pin itu? Seseorang menyapanya dengan suara yang amat dikenalnya.
Lail menoleh. Sedetik dia bahkan hampir susah bernafas. Kemudian berseru, "Esok." Mengenakan jaket kampusnya dengan topi biru hadiah Lail dulu, bertuliskan The Smart One. Esok sudah jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan Lail. Di sebelah Esok terparkir sepeda merah yang semakin pudar warnanya. Mereka berdua tertawa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lail mengusap wajah, memastikan dia tidak sedang bermimpi. "Menonton acara pelantikanmu. Selamat, Lail." "Tapi bukankah kamu sibuk sekali di universitas?" Esok mengangguk. "Aku memperoleh izin libur. Tidak lama. Kamu mau ikut denganku? Menaiki kendaraan paling canggih seluruh dunia." Esok menunjuk sepedanya. Lail mengangguk tertawa. Sepeda merah itu meninggalkan tempat latihan relawan. Lail duduk di jok belakang. "Bagaimana sekolahmu, Lail?" "Membosankan, seperti biasa." "Tahun depan kamu sudah masuk universitas. Kamu seharusnya mulai serius." Lail nyengir lebar. "Sejak kapan kamu menjadi orang tuaku?" Esok tertawa. "Kamu tidak berencana masuk universitas?" "Belum tahu, aku lebih suka jadi relawan." Diam sejenak. "Omong-omong, itu tadi keren sekali, Lail. Aku tidak tahu kamu mendaftar menjadi relawan. Aku baru tiba di kota ini tadi malam. Pagi-pagi minta izin kepada orang tua angkatku agar bisa menemuimu. Kamu tidak ada di panti sosial. Pengawas bertubuh besar itu yang memberitahu. Bagaimana kamu bisa mendaftar di organisasi relawan?" "Itu ide Mariam." Dia bosan menghias kue. Sepeda merah pudar itu terus melaju melintas kompleks perumahan baru. Gedung-gedung baru, pohon berbaris terlihat menghijau. Taman-taman kota terlihat indah, warna-warni seperti sebelum terjadi gempa besar. Bus kota, tram, dan mobil penduduk berlalu lalang. Tujuan pertama mereka adalah lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Lubang itu sudah ditutup permanen dengan cor semen. Di atasnya diletakkan banyak pot bunga menjadi taman kecil di dekat perempatan jalan. Jalur kereta bawah tanah ditutup total. Proyek perbaikannya tidak akan dilakukan hingga 10 tahun ke depan. Prioritas pemerintah kota bukan untuk hal itu. Masih banyak infrastruktur yang lebih mendesak dibiayai. 15 menit lenggang, Esok dan Lail dia menatap taman. Sepeda merah terparkir rapi di sebelah. 3 tahun lalu telah berlalu sejak mereka menaiki lubang tangga darurat dalam suasana panik dan takut. Inilah makam ibu Lail dan 4 kakak laki-laki Esok. Tubuh mereka memang sudah dipindahkan ke pemakaman umum, tapi di sana ada ratusan ribu nisan. Satu lubang untuk ribuan orang. Tidak bisa diketahui persis di mana jasad ibu Lail dan 4 kakak Esok dimakamkan. Esok kembali mengayuh sepedanya. Kejutan, toko kue itu telah berdiri kembali. "Sejak kapan?" Lail bertanya. "Sejak sebulan lalu." Esok meletakkan sepeda di tempat parkirnya. Suara lonceng kecil terdengar lembut, suara pintu toko didorong. Rak-rak di dalam toko dipenuhi kue-kue yang menggoda selera. Aroma lezat menyergap hidung. "Hai Bu." Esok menyapa ibunya yang sedang membuat kue di belakang. Ibunya menekan tombol, kursi roda yang didudukinya bergerak maju. "Ada Lail, Bu." "Oh iya." Ibu Esok mendekat. "Halo Lail." "Selamat siang, Bu." Lail menyalami Ibu Esok. "Kamu sudah besar sekali, Nak." Ibu Esok tersenyum, menatap Lail dari kepala hingga kaki, mengernyit melihat seragamnya. "Kamu sekarang relawan, Lail? Anggota organisasi?" "Iya, Bu, anggota paling muda." "Dia baru saja dilantik." Esok yang menjawab. "Itu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk lulus." Lail tersipu malu. Dia juga memperhatikan ibu Esok yang duduk di kursi roda generasi terkini. Dengan fitur serba otomatis. Fleksibel, bisa bergerak ke arah manapun. Rambutnya sudah memutih, badannya masih kurus seperti dulu. Tapi wajahnya terlihat bahagia. Mungkin toko kue ini membuat semangat hidupnya pulih. Dia bisa membuat kue-kue lagi. Andai saja Mariam bisa ke sini, dia akan tahu bahwa menghias kue bukan sekedar untuk menghabiskan waktu, tapi juga bisa membuat bahagia. "Orang tua angkatku yang membangun toko ini, Lail. Dibuat sama persis seperti ibuku bisa mengingatnya." Ibu masih tinggal di rumah mereka, datang ke sini setiap pagi dan menutup toko ini sore hari. Ibu sudah jauh lebih sehat, tapi tetap harus dirawat. Esok menjelaskan. "Kamu bisa membuat kue, Nak?" Ibu Esok bertanya. Lail menoleh. "Membuat kue? Ayo, kamu bisa membantu ibu menyelesaikan pesanan di dapur." Lail mengangguk. Hampir 2 jam Lail menghabiskan waktu di toko kue. Dia mengobrol banyak bersama ibu Esok saat membuat kue, bercakap-cakap tentang kenangan di tenda pengungsian. Ibu Esok bercerita tentang keempat anak laki-lakinya yang telah tiada.
bertanya soal keluarga Lail hingga tentang panti sosial. Percakapan mereka terpotong beberapa kali oleh pengunjung yang hendak membeli kue. Esok duduk di dekat mereka, memperhatikan penuh seksama Lail dan ibunya menonton. Kue itu selesai dibuat, kamu pandai menghiasnya, Lail, ibu Esok memuji. Sebelum jadi relawan, Lail pernah kursus membuat kue, Bu, Esok yang berkomentar. Oh ya, pantas saja. Tapi kenapa berhenti? Dia bosan, Bu, Esok tertawa. Bosan membuat kue? Lail melotot ke arah Esok. Bukan dia yang bosan, melainkan Maryam. 15 menit berlalu, Esok berpamitan kepada ibunya. Mereka hendak pergi ke kolam air mancur kota, Central Park. Ibu Esok mengangguk, mengantar hingga ke tepi jalan. Kursi roda itu mengagumkan, bisa bergerak melewati undakan anak tangga dengan mudah. Jika sempat, sering-sering mampir ke sini, Lail. Ibu akan senang jika kamu bersedia membantu membuat kue-kue. Iya, Bu. Lail menyalami Ibu Esok berpamitan. Sepeda merah itu kembali melintasi jalanan kota. Kolam air mancur ramai oleh pengunjung. Liburan panjang, ada banyak turis dari luar kota yang datang. Berfoto bersama, kamera kecil berterbangan di atas kepala, mengambil gambar. Tongkak selfie sudah ketinggalan 30 tahun, digantikan kamera terbang seukuran kumbang. Bisa mengambil foto dari posisi manapun. Burung-burung merpati hingga mematuki remah roti. Esok dan Lail duduk menghabiskan segelas coklat panas favorit mereka. Apa kabar keluarga angkatmu? Lail bertanya. Baik, Mama dan Claudia baik. Iya, mereka bertanya, kenapa kamu tidak pernah main ke rumah? Lail memperbaiki anak rambut di dahi. Aku khawatir tingkahku memalukan di sana. Esok tertawa. Mereka baik dan menyenangkan, Lail. Lail mengangguk. Dia tahu itu, tapi tetap saja itu keluarga yang berbeda. Sekali lagi Lail memperbaiki anak rambutnya. Teringat rambut panjang Claudia yang sangat indah. Ayah angkatku juga baik, tapi dia sedang di luar negeri, mengikuti KTT Perubahan Iklim Dunia. Lail teringat breaking news tadi malam. Apakah mereka serius akan mengintervensi lapisan stratosfer? Lail bertanya. Esok menatap Lail. Sejak kapan kamu bertanya sangat sensitif, Lail? Bahkan Lail ikut tertawa saat menyadarinya. Lail tidak pernah tertarik soal teknologi. Tapi acara tadi malam membuatnya cemas. Dia menatap Esok, menunggu jawaban. Sepertinya tidak akan bisa dicegah, Lail. Ilmuwan negara-negara subtropis sudah sejak setahun lalu siap menerbangkan pesawat ulang alik yang akan melepaskan gas penetralisasi emisi sulfur dioksida. Bagaimana jika mereka malah merusak lapisan itu? Esok menghembuskan nafas. Universitasku menolak secara resmi rencana itu. Secara sederhana, intervensi itu sama seperti seember air keruh diberi tawas. Airnya menjadi jernih, bisa digunakan. Tapi ini bukan seember air, melainkan lapisan udara seluruh bumi. Tidak bisa dikontrol, apalagi diminimalisasi dampaknya. Apa yang akan terjadi jika lapisan itu rusak? Lail, kenapa kita memilih percakapan berat ini? Esok kembali menatap Lail. Jawab saja, Esok. Aku hanya penasaran. Lail terlihat serius. Tidak ada yang tahu, Lail. Hanya teori-teori. Ilmuwan belum pernah memodifikasi iklim seperti itu. Bisa saja suhu dunia menjadi tidak terkendali. Semakin ekstrim atau kemungkinan lainnya, langit berubah warna menjadi pink dan muncul awan ungu. Esok mencoba bergurau. Lail menghela nafas, menatap burung-burung merpati di dekat bangku mereka. Esok segera mengalihkan percakapan tentang teman-teman kuliahnya, para kutu buku, tentang dosen-dosennya, asramanya, juga proyek mesinnya. Lail mendengarkan setiap kata Esok, menatap kagum. Itu terdengar seru sekali. Esok berganti topik, bercerita tentang suasana ibu kota. Megapolitan itu dihuni 20 juta orang sebelum gempa bumi. 3 tahun berlalu sejak bencana, penduduknya sudah pulih seperti sedia kala. Banyak penduduk dari kota-kota lain, pedesaan, migrasi ke sana. Satu di antara 2 kota yang telah pulih, kategori sektor 6. Ibu kota memiliki banyak gedung tinggi, kereta layang, teknologi paling mutakhir. Bahkan beberapa penduduk sudah menggunakan mobil generasi terbaru, mobil terbang. Aku tetap lebih suka kota kita, Lail berkata pelan. Esok setuju. Aku juga lebih suka kota kita. Matahari mulai tumbang di langit. Kolam air mancur semakin ramai oleh pengunjung yang menunggu malam hari. Saat cahaya lampu membuat kolam air tersebut semakin menawan. Kita harus pulang, Lail. Besok jadwal keretaku pagi sekali, pukul 6. Aku hanya bisa berlibur sehari. Lail mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Mari gua antar kamu pulang ke panti.
Cukup sampai di sini dulu, and see you, bye bye.